Salah satu budaya politik yang masih melekat di Indonesia adalah feodalisme. Feodalisme adalah salah satu masalah dalam demokrasi, yaitu menganggap bahwa kebenaran, konstruksi kebijaksanaan itu dihasilkan oleh orang yang memiliki garis keturunan, gitu. Garis keturunan, entah dia itu keturunan raja, entah dia itu keturunan ence, entah dia itu keturunan sultan, gitu. Kemudian salah satu masalah lainnya adalah mengenai stratifikasi. Seringkali masyarakat menganggap bahwa orang yang memiliki stratifikasi itu mampu dalam berpolitik, gitu. Padahal secara intelektualitas, secara kapabilitas, secara etikabilitas dia kacau, dan dia memanfaatkan situasi dia yang stratifikasi dia yang tinggi itu untuk mempengaruhi masyarakat dengan harta yang dia miliki, atau disebut dengan money politics, gitu. Salah satu permasalahan lainnya adalah tentang pendidikan politik di Indonesia yang masih kacau, gitu. Karena minimnya pendidikan politik di Indonesia yang masih kacau, maka sebut saja sebagai calon yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi yang feodal itu untuk kepentingan politiknya, gitu. Sehingga dia bisa money politics di dalamnya, mempengaruhi dan bagaimana supaya caleg itu terpilih, gitu. Dan kemudian jelas bahwa feodalisme menjadi sesuatu penghambat dalam demokrasi, karena dalam demokrasi berprinsip bahwa intelektualitas, etikabilitas, kapabilitas, dan elektabilitas harus melampaui demokrasi itu, bahkan harus menghilangkan demokrasi itu. Tapi fakta sosialnya tidak seperti itu, dan feodalisme melampaui demokrasi yang berprinsip sebagai ABCD yang saya sebutkan tadi. Kemudian harapan baru itu dihasilkan oleh lingkungan akademis, gitu. Seperti saya misalnya menginginkan sekali bahwa akademis memiliki grammar baru untuk menumpas feodalisme, gitu. Tapi faktanya di dalam dunia akademis itu sebaliknya, gitu. Universitas manfaatkan dalil-dalil sosiologis, gitu, seperti teorinya Marx, seperti teorinya Durkheim, seperti teori Tucker Carlson, untuk menebeng pada situasi yang feodalisme itu tadi, gitu. Jadi seharusnya kita menghasilkan cara baru, ternyata tidak. Dunia akademisi malah menebeng pada situasi yang feodalisme itu tadi, demi tercapainya tujuan pribadi sendirinya itu tadi. Akibat dari tidak memberikan edukasi yang politik dengan baik, maka feodalisme pun dilanggengkan oleh dalil-dalil akademis yang didukung dengan teori-teori itu tadi, atau kesalahan akademisi dalam mengkonsumsi teori itu tadi. Bisa jadi bukan kesalahan, tapi emang memanfaatkan teori itu untuk menguntungkan dirinya secara pribadi. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.